Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Musfita, nomor BP 1711021006 dari kelas 4B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai literatur review penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persepsi, Kemudahan Penggunaan, Kredibilitas, dan Harga pada niat untuk menggunakan layanan mobile banking pada mahasiswa di Kota Padang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia, termasuk di Indonesia, telah menciptakan berbagai peluang bisnis baru, di mana setiap transaksi bisnis dilakukan secara online. Tidak hanya berbatas pada penerimaan informasi yang dapat diakses melalui jaringan, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan transaksi perbankan. Salah satu layanan yang diberikan oleh dunia perbankan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi adalah mobile banking. Mobile banking menurut Rizwandi Budi Agus merupakan suatu layanan inovatif yang ditawarkan oleh bank yang memungkinkan pengguna kegiatan transaksi perbankan melalui smartphone. Nah, mobile banking atau sering juga kita kenal dengan sebutan m-banking merupakan sebuah fasilitas atau layanan perbankan menggunakan alat komunikasi bergerak seperti handphone dengan penyediaan fasilitas untuk bertransaksi perbankan melalui aplikasi pada handphone. Dengan menggunakan layanan ini, maka nasabah sudah tidak perlu lagi antri di teller maupun di ATM apabila melakukan transaksi perbankan seperti cek saldo, pembayaran tagihan listrik, transfer uang antar rekening, dan lain sebagainya. Cukup dengan cara mengunduh aplikasi layanan mobile banking di App Store yang disediakan oleh smartphone. Selain menghemat waktu dan biaya, penggunaan mobile banking juga bertujuan agar nasabah tidak ketinggalan zaman dalam menggunakan teknologi yang sudah modern. Pada zaman sekarang ini, hampir seluruh masyarakat memiliki handphone canggih, namun banyak yang belum bisa memanfaatkannya secara maksimal. Nah, hal ini bisa kita lihat pada banyaknya nasabah bank, terutama mahasiswa yang antri di bank ataupun di ATM untuk melakukan transaksi perbankan seperti transfer uang. Padahal untuk hal ini bisa saja kita lakukan melalui ponsel sehingga bisa menghemat waktu dan tenaga, serta juga bisa mengurangi kerumunan di saat pandemi coronavirus disease atau COVID-19 seperti saat sekarang ini. Nah, oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas alasan nasabah khususnya mahasiswa di Kota Padang kenapa tidak menggunakan layanan mobile banking. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap konsumen pada penggunaan m-banking. Pada laporan BRI pada tahun 2010, dalam penelitiannya menginventarisir ada 6 faktor yang mempengaruhi sikap konsumen pada mobile banking. Yang pertama yaitu keamanan sistem m-banking. Keamanan dalam sistem transaksi keuangan melalui online merupakan faktor utama yang menjadi prioritas bagi nasabah untuk menggunakan jasa layanan mobile banking. Nasabah menuntut kepada pihak penyedia jasa layanan mobile banking untuk dapat memberikan atau menjamin keamanan transaksi keuangan melalui media mobile banking. Yang kedua yaitu kemudahan suatu website untuk diakses. Kemudahan untuk mengakses sistem layanan secara online melalui media mobile banking merupakan salah satu faktor yang menentukan kesediaan nasabah untuk menggunakan jasa layanan mobile banking. Nah, semakin mudah konsumen dalam mengakses situs atau website perusahaan jasa layanan perbankan secara mobile, maka akan meningkatkan sikap konsumen pada jasa layanan perbankan serta jasa perusahaan akan menunjang sikap konsumen. Yang ketiga, adanya privasi pengguna. Dalam sistem layanan perbankan atau transaksi keuangan secara mobile, nasabah menginginkan privasi yang tinggi. Nasabah tidak mau data dirinya diketahui ataupun disebarkan dengan sengaja oleh perusahaan. Nah, oleh sebab itu, privasi pengguna merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi nasabah untuk menggunakan jasa layanan mobile banking. Selanjutnya yaitu kehandalan layanan atau layanan 24 jam. Transaksi keuangan secara mobile memiliki keunggulan tanpa batas waktu. Perusahaan yang mampu memberikan layanan tanpa batas waktu atau 24 jam sehari akan lebih diminati oleh nasabah.
Yang kelima, adanya kredibilitas perusahaan jasa layanan perbankan. Nah, salah satu faktor yang menentukan nasabah untuk menggunakan jasa layanan perbankan adalah kredibilitas yang tinggi, lebih diminati nasabah untuk digunakan jasa layanan mobile bankingnya. Dan yang keenam yaitu kecepatan koneksi jaringan. Konsumen atau nasabah dewasa ini memiliki kebutuhan atau tuntutan yang lebih kompleks pada penyedia jasa layanan perbankan secara mobile. Salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah kecepatan koneksi dalam sistem perbankan secara mobile. Meskipun kesalahan ini tidak terdapat pada sistem perbankannya melainkan pada provider yang dipakai oleh nasabah tersebut. Provider jaringan bergantung pada sinyal yang ada pada jaringan. Kesalahan pada koneksi sering terjadi pada tempat yang jauh dari jangkauan sinyal. Berikutnya, persepsi kemudahan penggunaan atau perceived ease of use. Persepsi kemudahan penggunaan merupakan tingkatan di mana seseorang percaya bahwa suatu teknologi mudah untuk dipahami dan digunakan. Persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai tingkat di mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan bebas dari usaha. Nah, ini merupakan pengertian menurut Davis pada tahun 1989. Sistem yang mudah digunakan akan meningkatkan niat untuk menggunakan sebagai kebalikan dari suatu sistem yang lebih mudah digunakan. Oleh karena itu, sebuah sistem yang memerlukan usaha kecil dikatakan lebih baik daripada sistem yang memerlukan usaha yang lebih besar. Persepsi kemudahan penggunaan menurut Luan pada tahun 2005 didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem tertentu akan bebas dari usaha. Menurut Van Katz dan Davis pada tahun 2000, ada beberapa indikator persepsi kemudahan penggunaan, yaitu yang pertama yaitu clear and understandable. Itu maksudnya sistem yang jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, doesn't require a lot of mental effort, yaitu tidak membutuhkan banyak usaha untuk menggunakan sistem tersebut. Yang ketiga yaitu easy to use, artinya itu sistem yang mudah digunakan. Dan yang keempat yaitu use to get the system to do what he or she wants to do, artinya itu sistem mudah digunakan sesuai apa yang ingin pengguna kerjakan. Yang kedua, persepsi kredibilitas atau perceived credibility. Persepsi kredibilitas merupakan faktor yang mencerminkan dari segi keamanan dan privasi pengguna. Persepsi kredibilitas didefinisikan sebagai perilaku di mana seseorang percaya transaksi dan privasi informasi mereka dijaga dengan aman, yang akan mempengaruhi penerimaan mereka terhadap suatu sistem teknologi. Persepsi kredibilitas sangat diperlukan karena persepsi ini telah terbukti secara empiris mempengaruhi user acceptance. Nah, selanjutnya itu persepsi harga. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Sedangkan menurut Hawkins dan Coney pada tahun 2001 mendefinisikan harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar untuk mendapatkan hak menggunakan suatu produk. Nah, persepsi harga menjadi sebuah penilaian konsumen tentang perbandingan besarnya pengorbanan dengan apa yang akan didapatkan dari produk atau jasa. Bagi konsumen, harga merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk ataupun tidak. Konsumen memutuskan untuk membeli suatu produk jika manfaat yang dirasakan lebih besar atau sama dengan yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Berikutnya itu niat menggunakan atau behavioral intention to use. Niat adalah kecenderungan seseorang untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, niat dapat diasumsikan sebagai faktor pemotivasi yang ada dalam diri seseorang yang mempengaruhi perilaku orang tersebut. Nah, niat ini dapat tercermin dari sebagian besar keinginan untuk mencoba dan seberapa kuat usaha yang dialokasikan untuk mewujudkan perilaku tertentu. Saya berpendapat bahwa ketika seseorang memiliki sikap positif terhadap menggunakan teknologi informasi baru, maka niat menggunakan teknologi tersebut juga akan tinggi. Menurut
Davis, niat menggunakan adalah kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan suatu teknologi. Sedangkan menurut Ajuzan, menyatakan bahwa niat perilaku menunjukkan keputusan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Bastian Amanullah dari Universitas Diponegoro pada tahun 2014 dengan judul Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan dan Kepercayaan terhadap Sikap Positif Penggunaan Layanan Mobile Banking, survei pada nasabah Bank BCA Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, dan kepercayaan berpengaruh terhadap sikap positif penggunaan layanan mobile banking. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor yang paling dominan pengaruhnya terhadap sikap positif penggunaan layanan mobile banking. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nasabah yang pernah menggunakan fasilitas layanan mobile banking. Sampel pada penelitian ini terdiri dari sebanyak 100 orang responden dan teknik yang digunakan adalah teknik non-probability sampling dengan pendekatan accidental sampling, yaitunya pengambilan sampel berdasarkan kebetulan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, yaitu analisis regresi berganda. Analisis ini meliputi uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis melalui uji T dan uji F, serta analisis koefisien determinasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi manfaat memiliki pengaruh paling besar terhadap sikap positif penggunaan layanan mobile banking, sebesar 0,337, kemudian diikuti oleh variabel kemudahan penggunaan sebesar 0,327, lalu diikuti oleh variabel kepercayaan yang memiliki pengaruh paling rendah, yaitu sebesar 0,239. Pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan uji T menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, dan kepercayaan yang diteliti terbukti secara positif dan signifikan mempengaruhi variabel dependen, yaitu sikap positif penggunaan layanan mobile banking. Kemudian melalui uji F dapat kita ketahui bahwa variabel persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, dan kepercayaan memang layak untuk menguji variabel dependen, yaitu sikap positif penggunaan layanan mobile banking. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Irwan Tirtana dan Sinta Permatasari dari Universitas Muhammadiyah pada tahun 2014 dengan judul Analisis Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan dan Kepercayaan terhadap Penggunaan Mobile Banking. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kebermanfaatan yang dirasakan, persepsi penggunaan, dan kepercayaan untuk menggunakan mobile banking. Survei ini dilakukan pada pelanggan Bank Mandiri di Boyolali, terutama nasabah yang sudah menggunakan mobile banking. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kegunaan, kemudahan manfaat, dan tren kepercayaan sangat berpengaruh terhadap penggunaan mobile banking. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Citra Laksmi Ritmaya, alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, Sikap, Risiko, dan Fitur Layanan terhadap Minat Ulang Nasabah Bank BCA dalam menggunakan Internet Banking. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh variabel kemudahan penggunaan, kemanfaatan, sikap penggunaan, risiko, dan fitur layanan terhadap minat ulang nasabah Bank BCA dalam menggunakan Internet Banking. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari menyebarkan kuesioner kepada nasabah yang menggunakan Internet Banking dengan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Secara parsial, variabel kemanfaatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat ulang. Secara parsial, variabel risiko dan fitur layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat ulang nasabah. Menggunakan mobile banking. Penelitian dengan topik serupa juga dilakukan oleh Imam Sugi Rahayu, Prodi Perbankan Syariah dari STIA Alma Ata Yogyakarta pada tahun 2015
dengan judul Minat Nasabah Menggunakan Mobile Banking dengan menggunakan kerangka teknologi Acceptance Model atau yang biasa disingkat dengan TAM. Studi kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan mobile banking dengan kerangka teknologi Acceptance Model atau TAM. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan jenis penelitian kausalitas. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta yang menggunakan mobile banking yang berjumlah 376 orang. Metode pengumpulan menggunakan kuesioner yang telah diuji sebelumnya ke 30 responden dan dilakukan uji validitas dan reliabilitas yang menghasilkan 100% pertanyaan dikatakan valid dan layak untuk digunakan. Metode penelitian menggunakan uji analisis regresi berganda dengan bantuan software SPSS versi 17. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap minat perilaku menggunakan mobile banking, di mana tingginya atau meningkatnya persepsi manfaat maka akan meningkatkan minat perilaku menggunakan mobile banking. Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh negatif terhadap minat perilaku menggunakan mobile banking. Tingginya persepsi kemudahan penggunaan akan menurunkan minat perilaku menggunakan mobile banking. Hal ini dikarenakan sistem perbankan yang digunakan mengakses mobile banking sering mengalami offline atau error system, sehingga menimbulkan persepsi kekhawatiran dan kekecewaan dalam penggunaan. Oleh karena itu, timbul keraguan nasabah dalam penggunaannya, sehingga semakin tingginya tingkat offline atau error system akan menurunkan minat nasabah. Persepsi kredibilitas berpengaruh positif terhadap minat perilaku menggunakan mobile banking. Tingginya persepsi kredibilitas akan meningkatkan minat perilaku menggunakan mobile banking. Sedangkan informasi tentang mobile banking berpengaruh positif terhadap perilaku menggunakan mobile banking. Tingginya informasi tentang mobile banking akan meningkatkan minat perilaku menggunakan mobile banking. Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Giga Bawalaksana, Endang Siti Astuti, dan Rizky Yudi Dewantara, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2015. Yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Risiko, dan Persepsi Kesesuaian terhadap minat menggunakan mobile banking. Studi pada nasabah BRI Kantor Cabang Rembang, Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh persepsi-persepsi nasabah terhadap minat menggunakan mobile banking. Penelitian ini menggunakan jenis explanatory atau penjelasan dengan pendekatan kuantitatif, di mana nasabah BRI sebagai populasi, sedangkan sampel yang diambil sebesar 100 orang responden yang ditentukan dengan kriteria khusus. Hasil penelitian dengan uji T menunjukkan bahwa variabel persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi risiko, dan persepsi kesesuaian secara terpisah berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking. Sedangkan yang memiliki pengaruh paling dominan adalah persepsi kesesuaian, karena memiliki nilai koefisien beta dan T hitung paling besar. Hasil uji F juga menunjukkan bahwa variabel persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi risiko, dan persepsi kesesuaian secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking. Besarnya pengaruh variabel persepsi kemanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, persepsi risiko, dan persepsi kesesuaian terhadap minat menggunakan mobile banking adalah sebesar 50,4%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas pada penelitian ini. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Muhammad Habibi dan Ahmad Zaki, Universitas Brawijaya, dengan judul Pengaruh Kepercayaan, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, dan Persepsi Kenyamanan terhadap minat menggunakan mobile banking syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh minat individu dalam menggunakan mobile banking syariah dengan menggunakan modifikasi model teori acceptance model yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989. Penelitian ini memiliki responden sebanyak 61 orang mahasiswa jurusan akuntansi dari Universitas Brawijaya Malang yang menggunakan mobile banking perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konstruk persepsi kegunaan
dan persepsi kenyamanan berpengaruh terhadap sikap penggunaan dan sikap berpengaruh terhadap minat menggunakan mobile banking syariah. Sebaliknya, kepercayaan dan persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap sikap penggunaan mobile banking syariah. Hal ini berarti bahwa minat menggunakan mobile banking syariah dipengaruhi oleh sikap dan sikap dipengaruhi oleh persepsi kegunaan dan persepsi kenyamanan. Penelitian ini relevan untuk bank syariah untuk memfokuskan kembali faktor persepsi kegunaan dan persepsi kenyamanan pada layanan mobile banking syariah. Selanjutnya, Abi Fadlan dan Rizky Yudi Dewantara dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada tahun 2018 juga melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Kegunaan terhadap Penggunaan Mobile Banking. Studi pada mahasiswa pengguna mobile banking Universitas Brawijaya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaruh variabel persepsi kemudahan terhadap penggunaan mobile banking dan variabel persepsi kegunaan terhadap penggunaan mobile banking. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penjelasan dengan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya yang menggunakan mobile banking. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin seseorang percaya bahwa mobile banking mudah untuk digunakan, maka semakin meningkat kemampuan seseorang untuk menggunakan mobile banking. Dan semakin dirasakan kegunaan atau manfaat dari penggunaan mobile banking, maka semakin meningkat kemauan seseorang untuk menggunakan mobile banking. Serta semakin mudah dipahami dan digunakan serta dipercaya dapat mendapatkan manfaat bagi penggunaannya, maka akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang untuk mengadopsi atau menggunakan mobile banking. Penelitian juga dilakukan oleh Hanif Astika Kurniawati, Wahyu Agus Winarno, dan Alfi Arif dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember pada tahun 2017 yang berjudul Analisis Minat Penggunaan Mobile Banking dengan Pendekatan Teknologi Acceptance Model atau yang disingkat dengan TAM yang telah dimodifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa tentang intensi untuk menggunakan aplikasi mobile banking untuk mendukung aktivitas mereka sehari-hari. Model dalam penelitian ini diadopsi dari teknologi acceptance model yang telah dikembangkan oleh Davis pada tahun 1999 dan dengan memasukkan 3 variabel eksternal yaitu pengalaman, kompleksitas, dan gender. Model penelitian secara empiris diuji dengan menggunakan data survei pada mahasiswa di Universitas Jember. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cluster random sampling. Kuesioner dari 120 mahasiswa yang dapat penawaran layanan mobile banking yang memenuhi syarat sebagai sampel dianalisis dengan menggunakan analisis structural equation modeling dengan menggunakan program AMOS 22.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman, kompleksitas, dan persepsi kemudahan berpengaruh terhadap persepsi kegunaan. Persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kegunaan berpengaruh terhadap minat perilaku penggunaan mobile banking. Persepsi kegunaan berpengaruh terhadap minat perilaku penggunaan mobile banking, sedangkan gender tidak berpengaruh terhadap kegunaan persepsian dan tidak berpengaruh terhadap kemudahan penggunaan persepsian. Selanjutnya, penelitian juga dilakukan oleh Unia Rahmawati, STIE Perbana Surabaya pada tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan dan Sikap Nasabah terhadap Penerimaan Penggunaan Electronic Banking pada nasabah Bank BNI di Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti tentang manfaat yang dirasakan, kemudahan penggunaan dan sikap pelanggan terhadap penerimaan electronic banking di Surabaya. Sampel diambil dengan metode judgment sampling atau purposive sampling dengan 100 orang sampel. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi manfaat berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap penerimaan penggunaan electronic banking bagi nasabah BNI di Surabaya. Dengan demikian, meskipun manfaat yang dirasakan oleh nasabah BNI di Surabaya dalam menggunakan layanan e-banking yang telah digunakan, hal ini tidak dapat meningkatkan penerimaan penggunaan electronic banking kembali.
Kemudian persepsi kemudahan berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan penggunaan elektronik banking bagi nasabah BNI di Surabaya. Semakin besar kemudahan yang dirasakan, maka semakin besar penerimaan penggunaan elektronik banking bagi nasabah. Dan sikap nasabah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan penggunaan elektronik banking bagi nasabah BNI di Surabaya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik sikap yang dirasakan nasabah, maka akan meningkatkan penerimaan penggunaan elektronik banking. Pada tahun 2015, penelitian juga dilakukan oleh Anik Susanti dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, yang berjudul Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko, dan Persepsi Kepercayaan terhadap minat menggunakan mobile banking. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi risiko, dan persepsi kepercayaan berpengaruh secara simultan terhadap minat menggunakan mobile banking. Ini merupakan hasil uji F. Sedangkan hasil uji T menunjukkan bahwa variabel persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan tidak berpengaruh secara parsial. Secara parsial, variabel persepsi kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking, dan persepsi risiko berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking. Sedangkan persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan mobile banking. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti atas pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, persepsi risiko, dan persepsi kepercayaan terhadap minat nasabah dalam menggunakan mobile banking. Objek dari penelitian ini adalah nasabah BRI Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan menggunakan kuesioner, serta teknik pengambilannya sampelnya adalah menggunakan metode snowball sampling. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Reza Ramadan dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2016 dengan judul Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kredibilitas, dan Persepsi Harga pada Niat Nasabah Menggunakan Layanan Mobile Banking di Bank Syariah Mandiri Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kredibilitas, dan persepsi harga pada niat nasabah menggunakan layanan mobile banking. Penelitian ini menggunakan teori acceptance model atau TAM dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Syariah Mandiri yang belum menggunakan mobile banking. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang responden, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan menggunakan purposive sampling dan accidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kredibilitas, dan persepsi harga berpengaruh secara signifikan terhadap niat nasabah dalam menggunakan layanan mobile banking di Bank Syariah Mandiri Surabaya. Itulah beberapa literatur review dari penelitian terdahulu mengenai beberapa variabel yang mempengaruhi minat dan niat nasabah untuk menggunakan mobile banking. Nah, berdasarkan penelitian sebelumnya, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kredibilitas, dan persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap niat nasabah untuk menggunakan layanan mobile banking. Semakin mudah penggunaan dan semakin tinggi kredibilitas atau tingkat keamanan, serta semakin rendahnya harga sangat mempengaruhi niat nasabah untuk menggunakan layanan mobile banking. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share teman-teman. Kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua sangat saya butuhkan untuk kebaikan ilmu ini ke depannya.